Ya, Shalom, selamat siang Bapak Ibu, Saudaraku sekalian dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Sabtu bersama GKRHI Jemaat El Shaddai. Mari saudaraku, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur kepadamu untuk waktu yang masih kau berikan bagi setiap kami, untuk bisa bersama-sama beribadah kepadamu, untuk bisa bersekutu dengan roh-Mu Tuhan. Biarlah benar-benar Tuhan lewat ibadah kami siang hari ini Tuhan, Engkau terus bekerja dalam hidup setiap kami Tuhan. Kau yang akan terus beracara dalam setiap hidup kami Tuhan. Yang akan memberikan kelepasan, memberikan kebebasan. Bahkan yang akan terus Tuhan Yesus bekerja atas segala pergumulan permasalahan yang kami hadapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Urapi lidah bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan. Supaya benar-benar setiap kata kalimat yang keluar benar-benar yang berasal daripada-Mu, isi hati-Mu, isi pikiran-Mu Tuhan. Semua yang tidak benar, tidak kudus, yang sia-sia, tidak berguna, semua diikat dipatahkan kuasa di dalam nama Yesus. Kau juga urapi Tuhan Yesus tempat di mana kami beribadah Tuhan. Kau juga senantiasa mengurapi Tuhan Yesus setiap jemaat-Mu yang bersama-sama beribadah siang hari ini. Supaya benar-benar setiap jemaat-Mu ini Tuhan benar-benar bisa menerima yang terbaik yang daripada-Mu. Tuhan bukakan, Tuhan singkapkan semua kebenaran firman-Mu siang hari ini di dalam nama Yesus Kristus. Dan apapun itu yang menghambat, menghalangi untuk jemaat-Mu bisa menerima yang baik, menerima yang benar daripada-Mu. Semua diikat, dipatahkan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mau sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Selamat beribadah kembali di hari Sabtu ini. Dan siang hari ini kita akan membahas kebenaran firman Tuhan dari Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-9 sampai ke-15. Judul perikopnya adalah Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Saya akan bacakan secara singkat, saudaraku sekalian. Saya akan mulai dari ayat yang ke-9. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya. Maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Nah, kalau dari ayat-ayat ini ya saudaraku, di sini Yesus melakukan tindakan yang frontal sebenarnya, karena di sini orang-orang Farisi itu adalah orang-orang yang sebenarnya tahu firman Tuhan, tahu kebenaran firman Tuhan, dan mereka sangat taat dengan firman Tuhan. Tetapi ketika mengaplikasikan dalam kehidupan hari-harinya itu jauh berbeda. Gitu. Jadi kalau dari firman Tuhan siang hari ini ya saudaraku, di sini dikatakan di ayat yang pertama, di ayat yang ke-9, setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di ayat yang 10, di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Nah, kalau di sini sudah jelas sekali ya saudaraku, bahwa orang Farisi yang secara agama taat, secara tradisi itu taat, mentaati semua, gitu, kebiasaan-kebiasaan, mentaati cara hidup nenek moyangnya sudah ada, gitu. Tetapi di sini malah menanyakan pertanyaan yang sebenarnya untuk menjebak Tuhan Yesus, gitu. Di sini malah dikatakan bahwa bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Pada waktu itu, saudaraku, hari Sabat itu adalah hari yang dikhususkan untuk Tuhan, di mana hari peristirahatan, di mana orang tidak boleh bekerja. Hari itu hanya dikhususkan untuk hari beribadah kepada Tuhan. Itu hari Sabat. Gitu. Dan di sini
mereka beranggapan bahwa ketika Yesus menyembuhkan orang, itu sama saja dengan sudah bekerja. Artinya ketika seseorang bekerja di hari Sabat, itu sudah melanggar ketentuan yang ada, sudah melanggar tradisi, sudah melanggar tata cara, kebiasaan orang Yahudi. Gitu. Makanya di sini mereka sengaja mempertanyakan ini kepada Yesus supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Dan kalau kita lihat saudaraku di ayat sebelumnya di pasal Matius yang 12 di ayat sebelumnya, itu juga sudah ada pertentangan antara Yesus dengan orang-orang Farisi. Gitu, dengan orang-orang yang taat kepada kebenaran firman Tuhan. Dan disinilah yang sebenarnya sangat amat disayangkan. Gitu. Ketika orang-orang yang sudah mengerti kebenaran akan firman Tuhan harusnya bisa membawa berkat, bisa menjadi berkat bagi orang lain, bisa menjadi berkat bagi orang banyak. Tetapi orang-orang yang mengerti firman Tuhan yang sudah tahu kebenaran di sini malah tidak menjadi berkat bagi orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara menghambat orang untuk bisa menerima kesembuhan, menghambat orang untuk bisa diberkati ketika hari Sabat. Memang kalau kita lihat ya saudara, saya akan ajak saudaraku sekalian buka sebentar di Markus 7 ya saudaraku. Markus 7 pasal yang ke-7. Di sini dikatakan, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ayat ke-8, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata kepada mereka, ayat 9, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Jadi di sini dikatakan bahwa percuma orang beribadah gitu, tetapi ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Gitu. Jadi kalau bicara tata cara, bicara kebiasaan nenek moyang gitu, itu banyak yang dilakukan oleh suku-suku manapun sebenarnya. Banyak tata cara atau kebiasaan atau cara hidup yang sudah terbiasa dilakukan oleh banyak orang. Suku manapun itu ada tata cara atau ada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan. Tetapi kadang-kadang dengan kita melakukan tata cara atau kebiasaan yang secara turun-temurun sudah dilakukan, kita malah berlawanan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kalau dilihat, peraturan itu memang dibuat untuk ketertiban. Peraturan itu dibuat memang untuk kebaikan, untuk kerapihan, untuk ketertiban. Itu peraturan memang dibuat untuk itu semua gitu. Karena kalau tidak ada peraturan, saudaraku, semua tidak bisa berjalan dengan baik. Apapun itu, saudaraku. Bisa dalam gereja, bisa dalam rumah tangga, bisa dalam perusahaan, apapun itu, bisa dalam sekolah. Ya, semua harus ada peraturan yang dibuat. Tetapi terkadang peraturan yang kita buat itu kadang terlalu kaku. Kadang tidak fleksibel. Gitu, yang harusnya peraturan itu dibuat bisa menjadi berkat bagi orang lain, yang bisa berdampak bagi orang lain, tetapi malah tidak bisa menjadi berkat. Gitu. Ini sama juga dengan yang terjadi pada waktu itu. Gitu. Di mana pada hari Sabat orang tidak boleh melakukan suatu kegiatan apapun selain beribadah kepada Tuhan. Gitu. Makanya ketika Yesus datang ke rumah ibadah, orang-orang Farisi mempertanyakan ini kepada Yesus untuk menjebak Tuhan Yesus. Yang harusnya orang Farisi menjadi berkat karena sudah tahu kebenaran, bahkan mereka sudah turun-temurun yang tahu kebenaran, tapi tidak menjadi berkat. Gitu. Jadi memang peraturan itu dibuat untuk membuat ketertiban, untuk membuat kenyamanan, keamanan. Tetapi ketika dipraktekkan tidak fleksibel, kaku, dipraktekkan secara kaku, itu bisa tidak menjadi berkat. Gitu. Mungkin saat ini ya saudaraku, ketika masa-masa pandemi seperti ini, banyak peraturan-peraturan yang dibuat gitu ketika kita mau memasuki sebuah gedung, ketika kita mau berpergian gitu ya, kita mau berpergian baik dengan pesawat terbang atau kapal laut atau kereta api, semua kan diwajibkan untuk vaksin gitu ya. Untuk di gereja juga sama. Ketika orang mau datang beribadah, itu diharuskan vaksin. Gitu. Peraturan dari pemerintah memang minimal harus
menerima minimal 2 kali vaksin. Tetapi saudaraku, kadang-kadang gitu, ada orang-orang tertentu yang karena punya penyakit bawaan, karena komorbidnya itu gitu, jadi tidak bisa menerima vaksin gitu. Dan ada juga yang mungkin ketika menerima vaksin yang pertama, lalu setelah itu dia sakit. Jadi orang-orang ini tidak bisa menerima vaksin lanjutan. Tidak bisa menerima vaksin yang kedua. Gitu. Ini contoh aja ya saudaraku ya. Jadi ketika orang-orang yang seperti ini gitu, kan ada peraturan yang memang sudah dibuat gitu. Untuk supaya teratur, untuk menjaga supaya virus COVID ini tidak gampang menyebar. Semua memang peraturan itu dibuat untuk keamanan, untuk kenyamanan semua orang. Gitu ya. Tapi ketika mungkin dalam prakteknya gitu, ketika orang-orang yang tadi saya bilang, orang-orang dengan komorbid, lalu orang-orang yang mengalami hal-hal yang tidak baik ketika menerima vaksin, itu apa yang harus kita lakukan, saudaraku? Apakah dengan orang-orang seperti ini, kita tidak memperbolehkan dia untuk ibadah? Ini yang kadang-kadang seperti apa kita perlu mempraktekkan. Mungkin sama dengan firman ini, saudaraku. Gitu. Orang ini mengalami kelumpuhan di sebelah tangannya. Gitu. Artinya kalau sekarang sepertinya orang ini mengalami stroke. Gitu, dan orang ini datang beribadah. Tetapi orang ini datang beribadah di hari Sabat. Gitu. Dan apakah gitu dengan datang beribadah itu lalu orang itu datang, lalu tidak boleh beribadah, gitu. Tidak bisa menerima yang dari Tuhan, tetapi, oh jangan sekarang, kan ini hari Sabat, lalu besok aja datang lagi. Gitu. Sedangkan, pada saat itu Tuhan Yesus sedang mau bekerja. Tuhan Yesus datang untuk memberkati kita, saudaraku. Tuhan Yesus datang untuk memberikan kita kesembuhan. Tuhan Yesus datang untuk memberikan kita kelepasan. Tuhan Yesus datang untuk memberikan kita pemulihan. Itu yang Tuhan Yesus lakukan ketika datang ke dunia. Itulah tujuan utamanya. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk orang yang sehat, tetapi untuk orang yang sakit. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk orang yang berdosa. Itulah tujuan utama Tuhan Yesus datang. Supaya banyak orang diselamatkan, banyak orang ditobatkan. Itulah tujuan utama Tuhan Yesus. Nah, ketika ada hal-hal yang seperti itu, saudaraku, memang secara dunianya peraturan sudah dibuat, orang-orang yang, contohnya, yang seperti tadi saya bilang, ketika orang ini tidak menerima vaksin, minimal kedua, tidak boleh datang ibadah. Tetapi dengan keadaan-keadaan tertentu tadi, orang ini kan belum tentu tidak mau divaksin, karena memang dia tidak mau. Tapi mungkin dia mau, tapi dia punya komorbid, gitu, punya penyakit bawaan yang membuat dia tidak bisa divaksin. Gitu. Apa dengan keadaan yang seperti itu, kita tidak memperbolehkan orang ibadah. Gitu, kita tidak memperbolehkan orang untuk datang sama Tuhan. Kadang memang kalau secara dunia halal itu memang sudah pasti berlawanan. Sudah pasti berlawanan dengan peraturan, dengan tata cara, dengan peraturan yang sudah dibuat jelas berlawanan sekali. Tetapi ketika orang-orang ini mau datang sama Tuhan, itulah kita harus punya sikap yang fleksibel. Artinya bukan kita membenarkan mereka tidak vaksin gitu. Tetapi kita juga harus percaya ketika orang mau datang sama Tuhan, kita harus percaya gitu bahwa proteksi Tuhan senantiasa ada. Gitu. Artinya ini di sini bukan saya membenarkan orang-orang tersebut ya. Gitu. Enggak sama sekali gitu. Karena peraturan dibuat memang untuk keamanan, untuk kenyamanan semua. Bahkan untuk memproteksi, saling menjaga, saling melengkapi, jelas itu gitu. Tetapi kalau ada hal-hal tertentu yang terjadi, itu kita harus bisa lebih fleksibel dalam menghadapi. Supaya kita itu benar-benar bisa menjadi terang, kita benar-benar bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kita harus memang belajar percaya gitu. Kalau memang orang ini memang harus datang ke gereja, kita percaya proteksi Tuhan senantiasa sempurna bagi setiap kita. Ini yang kita harus coba mengerti gitu. Kita harus belajar untuk bisa lebih fleksibel lagi dalam menghadapi hal-hal seperti ini. Karena kadang-kadang kita sebagai manusia kita hanya berpikir kita harus pendapat kita yang memang harus dipertahankan. Gitu. Kita harus mempertahankan apa yang kita tahu, apa yang benar, itu kita harus pertahankan gitu. Tetapi kadang-kadang hal-hal yang terjadi di sekeliling kita, hal-hal yang terjadi
dalam keadaan-keadaan kita, saudaraku. Itu semua kadang-kadang bisa terjadi di luar kendali kita. Gitu. Dan ini yang memang kita harus bersikap lebih fleksibel, kita harus bisa lebih merendah, gitu. Karena banyak hal ya, saudara. Kadang-kadang kita sebagai manusia, saudaraku, ketika kita merasa benar, gitu, itu kita akan berjuang mempertahankan kebenaran itu. Gitu. Dan hal tersebut memang secara apa ya? Secara manusia itu benar karena kita benar dan itu memang harus dipertahankan kebenaran itu. Tetapi kadang-kadang, saudaraku, Tuhan tidak mengizinkan itu semua terjadi. Gitu, supaya kita bisa punya sifat rendah hati, kita bisa punya sifat mengasihi, gitu. Karena banyak orang yang saya lihat, saudaraku, dan saya juga mengalami itu, saudaraku. Ketika kita merasa benar, lalu kita akan berjuang mempertahankan kebenaran itu. Padahal dengan kita mempertahankan kebenaran itu kadang-kadang, itu kita sudah tidak mengasihi orang lain. Gitu, kita sudah menjadi orang yang sombong, kita sudah menjadi orang yang arogan, kita sudah menjadi orang yang angkuh, saudaraku. Gimana kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Sedangkan yang orang lihat mungkin karena keangkuhan kita, karena kesombongan kita, itu yang orang lihat. Gitu. Dan ini yang kita harus pelajari gitu. Dari Allah kita harus belajar mengerti. Gitu. Kadang-kadang kita sudah merasa benar, tetapi kadang-kadang itu masih salah di mata Tuhan. Itu banyak, saya sering alami juga yang seperti itu, saudaraku. Gitu ya, kita benar secara dunia, tapi itu jauh dari kebenaran di mata Tuhan. Karena kadang-kadang kita harus lebih lagi merendahkan diri kita, merendahkan diri, mengalah, gitu. Karena kalau ketika kita seperti itu, kadang kita merasa bodoh, kadang kita merasa dibohongin, kadang kita merasa dilecehkan. Itu yang kita alami, saudaraku. Tetapi kadang-kadang Tuhan mengizinkan itu supaya kita bisa punya hati yang rendah. Kita bisa merendahkan hati, kita bisa merendahkan diri, gitu. Dan itu yang Tuhan mau sebenarnya. Supaya keadaan dunia ini, saudaraku, tidak menguasai kita. Gitu, yang membuat kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya tidak menjadi berkat. Gitu, tidak menjadi terang, tidak menjadi garam bagi orang lain. Dan itu yang memang kita harus pelajari gitu lewat firman ini ya, saudaraku. Ini yang kita harus pelajari dari poin yang pertama ini gitu, bahwa nggak semua keadaan-keadaan itu memang terjadi bisa selalu dalam kendali kita. Tetapi banyak hal yang kadang-kadang itu terjadi di luar kendali kita. Gitu. Dan itu yang memang kita harus pelajari, kita harus bisa lebih fleksibel gitu. Kita harus bisa lebih lagi mengasihi orang lain gitu. Itu yang kita harus pelajari ya, saudaraku. Ini poin yang pertama ya, saudara. Kalau lihat di ayat yang selanjutnya, tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Nah, kalau di sini yang kedua, saudaraku, ketika Yesus mendapatkan pertanyaan seperti itu, Yesus menjawab dengan perumpamaan. Jika ada domba yang jatuh, jika kamu memiliki domba, lalu domba itu jatuh terperosok pada hari Sabat, tidakkah engkau akan mengeluarkannya? Gitu. Kalau bicara domba ini, saudaraku, Yesus memakai perumpamaan domba ini. Gitu. Ini domba itu, saudara, kalau kita lihat, saudaraku, sifat dasar dari domba itu sifat dasarnya itu penurut. Dan dia juga mempunyai sifat itu mendengar. Tetapi ada kelemahannya juga, saudaraku. Ternyata domba itu paling gampang tersesat, saudaraku. Jadi dan domba ini juga senangnya berkumpul, saudaraku. Senangnya berkumpul, berkerumun bersama-sama, bergerombol. Tetapi domba itu paling gampang tersesat juga ternyata. Jadi kalau ada hal-hal yang membuat perhatiannya itu teralihkan, maka domba ini bisa tersesat. Tetapi luar biasa ya, saudaraku, ketika gembalanya memanggilnya, domba itu mengenal suara gembalanya. Maka domba itu akan kembali bergabung dalam gerombolannya itu. Ini luar biasanya, saudaraku. Jadi kalau dibilang di sini, Yesus memakai perumpamaan domba, saudaraku. Itu diibaratkan kalau domba itu adalah domba yang penurut, yang taat, yang mendengar. Itu sifat dasar domba. Dan Tuhan Yesus
Tuhan kita itu mau kita sebagai jemaatnya, kita sebagai orang yang percaya, itu juga mempunyai sifat seperti domba. Yang mau nurut, yang mau taat, yang mau mendengarkan suara gembalanya. Nah, kalau Yesus dibilang adalah gembala kita, Yesus itu anak domba Allah. Yesus saja dibilang anak domba juga, saudaraku. Artinya Yesus juga taat kepada Bapaknya. Ini yang Tuhan Yesus mau. Gitu, bahwa kita sebagai anak-anak domba, kita sebagai orang yang percaya, itu mau kita tunduk, mau kita taat, saudaraku. Gitu. Jadi ketika Tuhan Yesus itu menyampaikan ya, saudaraku, itu yang kita harus lakukan, yang kita harus taati. Contohnya, saudaraku, misalkan seperti seorang prajurit ya, saudaraku. Kalau prajurit itu bicara prajurit, dia hanya mendengar perintah dari atasannya. Dia hanya menerima perintah dari komandannya. Dan apapun yang atasannya itu katakan, itu yang harus dikerjakan. Ada nggak, saudaraku, kalau jadi seorang prajurit, lalu ketika atasannya menyuruh, bawahannya ini sebagai prajurit itu membangkang, melawan? Itu nggak ada, saudaraku. Karena kalau bicara dalam struktur tentara ya, saudaraku, atau struktur polisi, itu ketika atasannya itu mengatakan A, itu prajurit bawahannya harus ikut A. Nggak ada itu membangkang. Melawan itu nggak ada. Sama juga seperti kita, saudaraku. Kita yang menjadi anak-anak Tuhan, kita harus percaya. Kita harus belajar taat, belajar tunduk, belajar mendengar perintah-perintah gembala kita. Gembala kita siapa? Gembala kita Tuhan Yesus. Itu yang kita harus tahu, saudaraku. Kita harus mengerti. Jadi sebagai domba-domba, itu harus nurut pada gembalanya. Dan saya ambil contoh, saudara, ketika Saul waktu itu disuruh untuk menghabisi orang Amalek. Ya, dalam kitab Samuel, itu ketika Saul disuruh menghabisi orang Amalek, Saul tidak membunuh rajanya. Dan Saul juga tidak membunuh, padahal Tuhan bilang semua, mulai dari laki-laki, perempuan, anak-anak, dan semua binatang-binatang peliharaannya, ternak-ternaknya itu semua harus dibunuh habis. Itu perintah Tuhan. Tetapi Saul tidak membunuh rajanya. Hanya menawan rajanya, dan rakyatnya, karena Saul merasa tidak enak dengan rakyatnya dibiarkan memilih lembu-lembu yang tambun. Ternak-ternak yang gemuk itu dibiarkan dipilih, lalu tidak dibunuh, tetapi dipersiapkan untuk menjadi persembahan kepada Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Saul. Tetapi semua sisanya itu dibunuh habis. Nah, ketika Saul melakukan itu, maka Tuhan marah. Lalu Tuhan menyesal memilih Saul sebagai Raja Israel. Karena Saul tidak nurut kepada perintah Tuhan. Dan ketika setelah kejadian itu, saudaraku, betapa Tuhan marah sekali dengan Saul, dan Saul itu tidak lama kemudian tidak lagi menjadi Raja Israel. Segitu tunduk taatnya yang Tuhan mau dari setiap kita, anak-anaknya. Karena Tuhan itu mempunyai perintah, Tuhan itu mempunyai rencana, yang kadang kita sebagai manusia kita tidak mengerti. Karena kita sebagai manusia kita hanya berpikir sejauh yang kita mampu berpikir. Sedangkan Tuhan itu berpikir jauh berbeda dari kita. Firman Tuhan yang mengatakan kan, pikiran kita dan pikiran Tuhan itu jauh sekali, seperti langit dan bumi. Banyak hal yang kita tidak mengerti, banyak hal yang kita tidak tahu. Gitu, ketika kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, itu Tuhan sudah merencanakan segala sesuatu sebenarnya. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, itu sebenarnya Tuhan sudah punya rencana. Sekarang tergantung kita, apakah kita mau nurut atau kita mau taat kepada Tuhan. Gitu, itu yang kita harus lakukan. Gitu. Jadi di poin yang selanjutnya ini, gitu, tidakkah jika ada domba yang jatuh, saudaraku, domba yang jatuh terprosok, tidakkah kita akan mengeluarkan dia? Gitu, di hari Sabat itu.
Gitu, ketika ada masalah, mungkin dalam keluarga, dalam rumah tangga kita, masalah dalam ekonomi kita, masalah dalam usaha kita, saudaraku. Ketika kita sungguh-sungguh ikut dalam rencana Tuhan, percaya Tuhan pasti akan mengeluarkan kita, saudaraku. Tuhan akan mengeluarkan domba-dombanya itu, saudaraku. Dia akan menarik kita keluar dari lubang, saudaraku. Sekarang tinggal kita. Kalau kita mau nurut, kita mau taat, percaya, saudaraku. Kita menjadi anak-anaknya Tuhan, kita menjadi domba-dombanya Tuhan. Tuhan sebagai gembala kita tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan segera menarik kita keluar dari permasalahan yang kita hadapi, saudaraku. Ini poin yang selanjutnya, saudaraku. Poin yang kedua. Lalu di ayat yang selanjutnya, bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba, karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Nah, di sini ya saudaraku, di sini dikatakan bahwa bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba, karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Di sini jelas sekali, saudaraku, bahwa Tuhan Yesus sudah melakukan hal yang frontal, yang tegas kepada tata cara kebiasaan orang-orang Yahudi. Gitu, karena di sini Tuhan datang, saudaraku, karena kasihnya kepada kita manusia. Bahwa di sini dikatakan bahwa manusia jauh lebih berharga daripada domba. Gitu, betapa Tuhan mengasihi kita sebagai umatnya. Betapa Tuhan mengasihi kita sebagai manusia. Ini yang Tuhan mau. Betapa berharganya hidup kita di hadapan Tuhan, saudaraku. Kadang-kadang, saudaraku, ketika kita menjalani kehidupan kita bersama Tuhan, kadang-kadang kita mungkin banyak melihat, ya saudaraku, kita banyak melihat mungkin banyak larangan, banyak halangan. Yang sepertinya kok kita ikut Tuhan itu sepertinya nggak bebas. Sepertinya banyak yang nggak boleh, gitu, yang ketika kita mulai mengikuti Tuhan. Itu semua Tuhan lakukan karena kita berharga sekali di mata Tuhan. Mungkin kalau kita yang sebagai orang tua, ya saudaraku, kita melihat anak kita berjalan melenceng sedikit aja, pasti kita sudah tarik. Nggak mungkin kita biarkan anak kita itu jauh melenceng dari jalan mungkin yang kita lihat. Kita, kalau firman Tuhan mengatakan, kalau Bapa kita di dunia aja tahu memberi yang baik kepada anaknya, masa Tuhan kita nggak memberi yang baik juga, saudaraku? Cuman kadang-kadang karena pikiran kita itu terlalu sempit. Pikiran kita itu kadang terlalu picik. Itu yang membuat kadang kita nggak bisa melihat rencana Tuhan. Kadang kita nggak mengerti rencana Tuhan, gitu. Itu yang membuat kadang kita nggak tahu, gitu. Makanya kita kebanyakan sebagai manusia cenderung melawan. Cenderung melawan. Setelah dibukakan baru, oh iya ya. Gitu. Kan kebanyakan kan begitu kita mengerti, kenapa nggak dari dulu ya? Ya mungkin kalau dari dulu dilakukan, mungkin nggak akan sudah lebih dulu juga menerima jalan keluar. Sudah menerima jauh-jauh juga sebelumnya sudah bisa menerima pertolongan Tuhan. Tetapi karena kita sebagai manusia cenderung melawan. Padahal di sini dikatakan apa? Bahwa manusia berharga sekali di mata Tuhan. Gitu. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang percaya kepadanya. Tuhan akan selalu bekerja, selalu menuntun, membimbing setiap kita yang mau percaya kepadanya. Gitu. Ini yang Tuhan lakukan. Bahkan di sini Tuhan secara frontal melawan tradisi kebiasaan turun-temurun. Gitu. Tuhan melakukan ini semua demi kita, umatnya sebagai manusia. Gitu. Karena itu firman Tuhan juga mengatakan, Tuhan tidak pernah menghendaki kematian orang fasik. Tetapi pertobatan orang fasiklah itu yang Tuhan paling mau. Makanya ketika ada orang bertobat, malaikat di surga itu bersorak-sorai. Itu kenapa? Karena berharga sekali kita di mata Tuhan. Tuhan menginginkan semua orang itu menerima keselamatan. Tuhan menginginkan semua orang menerima berkat. Itu yang Tuhan mau, saudaraku. Tuhan menginginkan semua orang itu diberkati. Tetapi kadang-kadang jalan kita ini yang kita tempuh, cara hidup kita yang kita tempuh ini, itu yang membuat kita tidak bisa diberkati. Karena yang kita lakukan,
Hidup yang kita lakukan itu berlawanan dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya tidak bisa diberkati. Itu yang menghalangi kita tidak bisa diberkati. Padahal kita sangat berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah mau umatnya, orang yang percaya, itu tidak menerima berkat. Tuhan nggak pernah mau, saudaraku. Tetapi kadang kita sendiri, saudara, yang menghalangi tangan Tuhan untuk bekerja. Firman Tuhan dikatakan juga di Yesaya, bukan tangan Tuhan yang kurang panjang, bukan telinga Tuhan yang kurang tajam untuk mendengar. Tetapi dosa kitalah yang menghalangi tangan Tuhan bisa bekerja. Hanya dosa, saudaraku. Hanya dosa. Nah, kalau bicara dosa, berapa banyak dosa yang sudah kita lakukan, saudaraku? Berapa banyak? Gitu. Ketika kita memandang muka, ketika kita tidak adil, ya, ketika kita pilih kasih, contohnya, itu sudah menjadi dosa di hadapan Tuhan. Dan kadang hal-hal itu banyak yang kelihatannya sepele, dan kadang-kadang kita tidak menyadari, gitu. Karena manusia cenderungnya itu memandang muka. Manusia itu cenderungnya melihat status, melihat kekayaan, melihat jabatan. Itu yang biasa manusia lakukan. Gitu. Sudah jelas sekali, kita sudah lihat banyak sekali. Ketika orang dengan status tertentu, ketika orang dengan jabatan tertentu, ketika orang dengan kekayaan itu datang, itu jelas sekali berbeda responnya dengan orang yang mungkin lemah secara fisik, bisa orang sakit, lemah secara ekonomi, bisa orang miskin. Itu jelas sudah banyak berbeda. Ketika menghadapi, ketika meresponi, itu sudah jelas banyak perbedaan yang kita lihat. Hari-hari kita sudah lihat. Kalau orang datang pakai mobil bagus, pasti berbeda tanggapannya dengan orang yang naik motor misalkan. Sudah pasti berbeda. Itu kita udah banyak. Dan itu yang kita harus perhatikan. Bahwa di mata Tuhan semua sama. Semua berharga di mata Tuhan. Setiap manusia itu berharga di mata Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau kita juga lakukan seperti itu. Ketika kita menghadapi orang-orang, apalagi kita yang sudah melayani, kita yang sudah terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan, kita tidak boleh lagi memandang status, kita tidak boleh lagi memandang jabatan, kita tidak boleh lagi memandang kekayaan. Tetapi semua yang kita hadapi, yang kita layani, semua sama. Semua sama. Gitu. Melayani dimanapun, semua sama. Itu yang Tuhan mau, saudaraku. Jadi jangan kita, karena di gereja yang besar, lalu kita kalau misalkan dipanggil, diutus untuk melayani, saya maunya di gereja ini yang besar. Karena persembahannya besar. Tetapi ketika di gereja yang kecil, aduh saya malas deh kalau yang ini, karena susah. Jalannya aja susah masuknya. Ganggang kecil. Susah, saya nggak mau. Jangan, saudaraku. Ini yang kita harus tahu, saudaraku. Bahwa Tuhan memakai kita, saudaraku. Karena kita juga sudah diselamatkan. Tuhan memakai kita karena kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Jadi semuanya itu yang kita terima. Bukan karena kemampuan kita sendiri, bukan karena kebisaan kita, saudaraku. Tapi itu semua benar-benar karena kasih karunia Tuhan. Kita harus ingat itu, saudaraku. Kita melayani karena kita sudah lebih dulu dilayani. Gitu. Kita dikasihi karena kita mengasihi karena kita lebih dulu dikasihi Tuhan. Kita harus tahu itu. Jadi lebih banyak lagi yang kita bisa kerjakan, yang kita bisa lakukan. Karena kita lebih dulu sudah menerima kasihnya Tuhan itu, saudaraku. Karena semua jiwa, semua orang itu berharga di mata Tuhan. Itu yang kita harus tahu, saudaraku. Ini yang Tuhan mau, saudaraku. Bahwa kita itu kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Karena itu kita juga harus mengasihi jiwa-jiwa.
tanpa melihat apapun, tanpa melihat status, tanpa melihat jabatan, tanpa melihat kekayaan, tanpa melihat kepintaran. Semua harus kita responi dengan cara yang sama. Ya, saudaraku. Lalu di ayat selanjutnya, saudaraku. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu, dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Nah, di sini dikatakan, kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ketika orang itu mengulurkan tangannya, maka tangannya sehat kembali. Tangannya pulih seketika itu juga, saudaraku. Kalau di ayat yang ini, saudaraku, sebenarnya kuasa Tuhan itu bisa segera nyata, bisa segera terjadi, saudaraku. Kuasa Tuhan itu tidak pernah ditunda-tunda. Ketika Tuhan mau bekerja, saudaraku, Tuhan tidak pernah menunda-nunda sedikit pun. Ketika Tuhan mau memberkati kita, saudaraku, itu tidak pernah ditunda-tunda sedikit pun. Tetapi apa, saudaraku? Apa yang membuat sepertinya kok kalau kita datang sama Tuhan itu sepertinya lama? Karena banyak orang mengatakan itu kan. Aduh, kalau ke Tuhan itu lama jawabannya. Kalau gitu saya ke dokter aja deh karena sakit. Saya ke dokter aja. Gitu. Atau mungkin saya pergi ke pengobatan alternatif misalkan. Karena kalau ke Tuhan itu jawabannya lama. Gitu. Sebenarnya nggak juga, saudaraku. Sebenarnya nggak juga. Gitu. Sebenarnya balik lagi, saudaraku. Makanya firman Tuhan katakan, adakah aku dapati iman di bumi ketika aku datang? Jadi sebenarnya bukannya Tuhan yang terlambat. Kalau di sini kan, di firman ini katakan apa, saudaraku? Ketika orang itu mengulurkan tangannya, maka seketika itu juga tangannya sembuh. Gitu, artinya ketika Tuhan bekerja, itu secara instan pun sebenarnya bisa terjadi. Gitu. Tetapi kadang-kadang kita sebagai manusia, kita yang sering membatasi pekerjaan Tuhan. Kita yang sering itu kita berpikir dengan keadaan kita sebagai manusia. Kita tuh beranggapan kita secara manusia, padahal kita berhadapan dengan Tuhan. Nah, kalau Tuhan yang sudah menciptakan kita, saudaraku, Tuhan yang sudah menciptakan langit dan bumi ini beserta seluruh isinya, saudaraku. Apa ya susah, saudaraku, kalau dia mau menyembuhkan saat ini juga? Gitu. Nah, makanya ketika Tuhan mau bekerja, adakah kudapati iman di bumi? Gitu. Nah, bicara iman, saudaraku, berapa banyak hal-hal yang bisa membuat iman kita bimbang, yang membuat iman kita goyah, yang membuat iman kita tidak percaya. Berapa banyak hal-hal yang perlu kita perhatikan untuk bisa mendapatkan iman yang teguh. Untuk bisa mendapatkan iman seperti orang ini, saudaraku. Yang seketika itu juga menerima kesembuhan yang dari Tuhan. Mungkin sama, saudaraku, dengan yang perempuan pendarahan 12 tahun itu. Ketika dia menjamah jubahnya Yesus, dia katakan bahwa dengan aku jamah ini, aku percaya aku sembuh. Gitu. Itu artinya apa, saudaraku? Iman itulah yang perlu kita pertahankan. Iman itulah yang perlu kita jaga. Supaya ketika kita berseru, maka Tuhan akan turun tangan. Ketika kita memanggil nama Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan. Tuhan akan menjawab. Ini yang kita harus perlu tahu, saudaraku. Gitu. Jadi, iman kita yang kita harus perlu tahu. Tuhan itu mampu mengerjakan segala sesuatu seketika, saudaraku. Seketika itu juga. Gitu. Tetapi banyak hal yang bisa mempengaruhi iman kita. Gitu. Makanya, contohnya mungkin seperti Petrus ya, saudaraku. Itu Petrus sebagai seorang rasul yang luar biasa Tuhan pakai. Tetapi banyak cerita kita baca di Alkitab. Gitu. Berapa banyak itu cerita Petrus yang menandakan bahwa dia bimbang, dia ragu, dia tidak percaya. Gitu. Dan ini yang kita harus kita pelajari, saudaraku. Supaya kita bisa berubah. Gitu ya. Supaya kita bisa terus menerima yang terbaik yang dari Tuhan. Gitu, supaya kita bisa menerima terus yang dari Tuhan. Ketika kita berseru, ketika kita berdoa. Ini iman kita, saudaraku. Iman kita yang harus kita perjuangkan. Supaya benar-benar iman kita itu nggak diombang-ambingkan. Firman Tuhan dikatakan apa, ya, saudaraku, di Yakobus kan? Ketika kita diombang-ambingkan, kita nggak menerima apa-apa.
Gitu, dan iblis itu yang iblis coba kerjakan terus. Karena kadang-kadang ketika kita menghadapi berbagai macam masalah, saudaraku, iblis itu kan membuat kita berfokus kepada masalah itu. Yang membuat kita hanya melihat masalah yang kita hadapi. Gitu. Padahal ketika kita berfokus pada Tuhan, maka Tuhan akan menyelesaikan masalah-masalah itu. Tetapi iblis akan membuat kita terus berfokus kepada masalah yang kita hadapi. Dia akan terus mengintimidasi kita, mengintimidasi hati kita, untuk membuat kita bimbang, membuat kita ragu, membuat kita takut. Itu semua dikerjakan iblis supaya kita tidak percaya. Karena kalau kita dibilang kita percaya, itu jelas kalau kita bilang percaya, saudaraku. Itu kita kalau dibilang percaya itu kita seperti kita kalau dibilang kita beriman, saudaraku, kita percaya, itu kan kita belum melihat segala sesuatu, cuma kita percaya aja. Saya percaya Tuhan bisa melakukan, saya percaya Tuhan sanggup mengerjakan. Itu hanya itu. Makanya di Alkitab juga dikatakan kan, meskipun tidak ada dasar untuk percaya, Abraham tetap percaya. Itu dikatakan gitu dalam firman Tuhan, dalam Alkitab gitu. Jadi meskipun Abraham tidak melihat bahwa dia akan bisa punya keturunan, tetapi dia tetap percaya bahwa dia akan punya keturunan. Dan ternyata memang terbukti. Inilah yang kita harus pelajari. Bahwa secara manusia mungkin yang kita lihat sepertinya nggak mungkin, sepertinya mustahil. Yang kita lihat secara manusia. Sama mungkin seperti Abraham waktu itu. Ketika dikatakan bahwa dia akan punya keturunan, apa yang dikatakan? Dalam hatinya, apa yang dia katakan? Apa yang Sarah katakan? Dia tertawa. Benar kan? Sarah tertawa. Sarah tertawa bahwa dia merasa nggak mungkin karena umur saya udah segini. Saya sudah mati, pucuk. Itu yang Sarah pikirkan juga. Gitu. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya? Ketika Tuhan menyatakan segala sesuatu, maka segala sesuatu itu pasti terjadi. Amin. Kalau firman Tuhan mengatakan sembuh, maka percayalah engkau akan sembuh. Ketika Tuhan mengatakan lepas, percayalah engkau akan lepas. Ketika Tuhan mengatakan bebas, percayalah semua akan bebas. Apa yang mengikatmu saat ini? Apa yang membelenggumu saat ini? Apa masalahmu saat ini? Apakah hutang-hutangmu membelenggumu? Masalah keluargamu membelenggumu? Apa masalah rumah tangga, masalah anak-anak membelenggumu? Apakah sakit penyakit membelenggumu? Percaya, kalau firman Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus menyembuhkan tangan orang ini, saudaraku. Percaya, itu juga bisa terjadi padamu. Amin. Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi kita tidak mungkin, saudaraku. Bagi kita manusia tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Ini yang kita harus pelihara, saudaraku. Jadi jangan biarkan imanmu diombang-ambingkan oleh iblis. Jangan biarkan imanmu digoyahkan oleh keadaan dunia ini, saudaraku. Apalagi sekarang, saudaraku. Kita lihat berita-berita di TV seperti apa. Kita lihat berita-berita seperti apa sekarang. Akan ada resesi ekonomi. Bahkan negara Sri Lanka itu sudah dilanda krisis, saudaraku. Bahkan kepala negaranya sampai mengundurkan diri, keluar lari karena istananya diserbu oleh rakyat karena mereka susah miskin. Gitu. Ini yang kita lihat saat ini, saudaraku. Di mana sekarang barang-barang sudah mulai naik. Harga minyak sudah naik semua. Harga bensin sudah naik semua. Harga barang-barang, sekarang kalau harga bensin naik, saudaraku, harga barang udah pasti naik juga. Nggak mungkin nggak naik. Di tengah pandemi yang masih, ya boleh dibilang masih ada, tetapi memang sudah cukup terkendali. Tapi kan tetap masih ada. Belum 100% kita pulih, saudaraku. Coba, dengan keadaan-keadaan seperti ini, saudaraku, yang kita dengar, yang kita lihat, kepada siapa lagi kita mau percaya, saudaraku? Hanya kepada Tuhan.
Percaya pemeliharaan Tuhan itu sempurna atas setiap kita yang mau percaya. Amin. Jadi, meskipun dunia boleh hilang lenyap, gitu, mungkin pekerjaanmu juga bisa lenyap, kekayaanmu bisa lenyap, tapi pemeliharaan Tuhan senantiasa sempurna atas kita. Amin. Ini yang kita harus tahu, saudaraku. Ini yang kita harus pertahankan. Jangan mau diombang-ambingkan iblis, jangan mau diombang-ambingkan keadaan. Jangan mau. Percaya meskipun tidak ada dasar untuk percaya. Kadang-kadang Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi Tuhan, untuk menguji iman kita juga. Karena untuk bisa menerima keselamatan yang dari Tuhan, saudaraku, itu bukan hal yang mudah. Itu perlu iman yang teguh. Itu perlu kesetiaan, perlu ketaatan. Itu jadi nggak bicara gampang kalau bicara keselamatan, saudaraku. Kita hidup di dunia yang jahat. Kita hidup dengan latar belakang dosa yang sudah mengakar dalam turun-temurun kita, dalam keturunan kita, saudaraku. Dan itu yang kita harus perjuangkan supaya bisa lepas, supaya hidup kita itu bisa berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang kita harus perjuangkan, gitu. Jadi jangan mau diubah fokus kita, gitu, kepada dunia ini, pada keadaan dunia ini, saudaraku. Kalau firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Maka semuanya. Semuanya, saudaraku. Tapi Tuhan, saat ini saya masih begini-begini aja, Tuhan. Terus percaya. Masalah saya, Tuhan, dari dulu belum selesai juga. Tetap percaya. Jodoh saya belum ada juga, Tuhan, sampai saat ini. Tetap percaya. Tetap percaya meskipun tidak ada dasar untuk percaya, saudaraku. Tetapi terus berfokus untuk bisa hidup sesuai firman Tuhan. Terus fokus kepada kelepasan-kelepasan dalam hidup kita yang nggak baik, yang nggak benar, saudaraku. Karena dengan itu semua, saudara, kita terus memasukkan hidup kita ke dalam kebenaran firman Tuhan. Kita terus memasukkan hidup kita kepada jalannya Tuhan. Itu yang membuat kita bisa menerima, saudaraku. Amin. Pertahankan terus. Pertahankan iman percaya kita terus di hadapan Tuhan. Lalu di selanjutnya, saudaraku, lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan ayat 14, lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Nah, kalau di ayat 14 ini, saudaraku, ini orang-orang Farisi ya, saudaraku, orang-orang Farisi yang harusnya menjadi berkat karena dia tahu kebenaran, dia mengerti kebenaran. Harusnya menjadi berkat. Tetapi di sini malahan bersekongkol untuk membunuh Yesus. Betapa ironinya, saudaraku. Orang yang harusnya bisa menjadi berkat, gitu malah berencana untuk membunuh Yesus. Jadi di sini membunuh sepertinya lebih sah menurut orang-orang Farisi ini, saudaraku. Membunuh ini lebih baik daripada dia melakukan menerima kesembuhan pada hari Sabat. Ini yang orang-orang Farisi lakukan, saudaraku. Gitu. Jadi betapa amat sangat disayangkan, saudaraku. Orang yang sudah percaya Tuhan, orang yang sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, malah tidak menjadi berkat. Malah berusaha untuk membunuh Yesus. Betapa sangat disayangkan, saudaraku. Jadi membunuh Yesus lebih baik daripada menerima pengajaran atau daripada menjadi berkat untuk membawa kesembuhan bagi orang lain. Gitu. Nah, kalau Yesus di sini, saudaraku, Yesus melakukan ini semua, saudaraku, dengan resiko dibunuh. Gitu. Yesus karena kasihnya kepada dunia ini, saudaraku, karena kasihnya kepada kita, umat-umat yang percaya. Gitu, karena kasihnya kepada setiap orang, kepada manusia. Yesus mengambil resiko, saudaraku, untuk dibunuh. Karena dengan melakukan perbuatan yang melanggar tradisi, melanggar kebiasaan tata cara yang sudah turun-temurun, Yesus beresiko untuk dibunuh. Nah, untuk kita, saudaraku, ketika kita memilih untuk
menjadi orang yang ikut Tuhan, ketika kita memilih untuk menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, mungkin resiko kita sama, saudaraku. Mungkin kita juga bisa mempunyai resiko ditinggalkan. Kita mungkin bisa punya resiko dilecehkan. Kita mungkin bisa punya resiko untuk dikucilkan. Ini sama, saudaraku. Ini resiko-resiko yang kita bisa terima ketika kita memilih percaya kepada Tuhan. Gitu, ketika kita melakukan segala sesuatu, sebenarnya apapun yang kita lakukan di dunia ini, saudaraku, itu sebenarnya sudah ada resikonya. Ketika kita membeli sebuah rumah misalkan, kita membeli sebuah rumah, ya ada resikonya, harganya akan tetap segitu-segitu. Ketika kita membeli sebuah tanah, memang ada kalau kita melakukan pembelian atau mungkin kita melakukan investasi lah, kita kan berharap nanti semakin lama semakin berkembang. Tetapi kan ada juga resiko yang kita terima belum tentu bisa berkembang. Kalau memang mungkin yang kita beli tanah atau rumah di suatu daerah yang tidak berkembang, maka yang kita beli pun itu tidak berkembang. Itu resiko. Sekarang apapun yang kita lakukan di dunia ini ada resikonya, saudaraku. Nggak ada ya sebenarnya apapun yang kita kerjakan nggak ada resikonya, nggak ada sebenarnya. Ketika kita memilih Tuhan juga sama, gitu. Ketika kita memilih Tuhan, kita dikucilkan. Kadang ngerasa, udah nggak asik lagi lah sekarang. Karena apa-apa bilangnya Tuhan, apa-apa mau diajak pergi nggak bisa, saya harus ibadah. Kalau misalnya mau diajak keluar nggak bisa, saya harus pelayanan. Itu resiko, saudaraku, termasuk. Resiko dikucilkan. Lalu misalkan resiko dilecehkan. Kalau dia mah sekarang ngomongnya dikit-dikit Tuhan, udahlah, nggak usah ajak dia lagi. Semua yang dia omongin cuma Tuhan-Tuhan aja. Itu resiko juga. Gitu. Bahkan ada lagi yang resiko yang lebih ekstrim mungkin. Ketika mungkin istrinya beribadah, rajin beribadah, dia mulai percaya kepada Tuhan. Apa suaminya itu selalu menerima? Enggak juga. Ketika anak mulai percaya kepada Tuhan, dia mulai berdoa kepada Tuhan, dia mulai beribadah. Apakah orang tuanya selalu menerima? Belum tentu. Banyak orang-orang yang ketika memilih Tuhan, ketika memilih percaya kepada Tuhan, resikonya juga bisa dipukul, resikonya bisa dihajar. Bahkan resiko juga bisa dibunuh. Banyak kita sudah lihat kesaksian-kesaksian itu. Itu resiko, saudaraku, yang kita bisa terima ketika kita memilih Tuhan. Tetapi ini juga yang Yesus lakukan, saudaraku. Yesus rela melakukan itu semua, saudaraku. Demi kita, orang-orang yang dikasihinya. Jadi ketika kita memilih Tuhan, ketika kita memilih percaya kepada Tuhan, ingat, saudaraku, ada resiko yang bisa kita hadapi. Ada resiko yang kita bisa hadapi, saudaraku. Tetapi ketika kita memilih yang baik, ketika kita memilih yang bagus, resiko-resiko itu setimpal. Resiko-resiko itu, saudaraku, ya sama harganya, saudaraku, dengan kemenangan yang kita bisa terima. Gitu. Jadi, kalau ikut Tuhan itu memang ada resikonya. Tetapi di ayat terakhir katakan apa, saudaraku? Tapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Artinya, saudaraku, resiko apapun yang kita hadapi ketika kita memilih Yesus sebagai Tuhan, ketika kita memilih percaya kepada Tuhan, Tuhan kita sanggup menyingkirkan itu semua, saudaraku. Kalau sehelai rambut pun, kalau rambut kita pun Tuhan tahu. Kalau ketika jatuh Tuhan tahu, saudaraku. Masa Tuhan nggak sanggup menghindarkan kita dari segala sesuatu itu, saudaraku? Ya mungkin kita masih bisa mengalaminya, saudaraku. Mungkin kita memang masih bisa mengalami segala sesuatu, bisa. Bukan nggak bisa, tapi percaya. Ada kekuatan Tuhan yang sanggup menopangmu. Ada janji Tuhan di balik semua itu. Yang kadang-kadang jauh dari yang kita pikirkan.
jauh dari yang kita rasakan. Itu janji Tuhan, saudaraku. Itu yang kita bisa terima, saudaraku. Ketika kita memilih Yesus sebagai Tuhan kita. Ketika kita mau memilih untuk percaya kepada Yesus. Itu yang kita bisa terima, saudaraku. Jadi jangan takut. Memang resiko bisa dibunuh. Resiko bisa dikucilkan. Resiko bisa dihina. Bisa, benar bisa. Tetapi percaya. Tuhan yang akan menghindari itu semua dari kita. Bahkan Tuhan akan menggenapi janji-janji firman-Nya dalam hidup kita. Tuhan akan memberikan kemenangan-kemenangan ajaib dalam hidup kita. Yang pada akhirnya, saudaraku, kita bisa bersaksi bahwa Tuhan kita, Tuhan yang ajaib. Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Itu yang kita bisa lakukan, saudaraku. Maka dunia akan melihat. Dunia akan melihat bahwa Tuhan kita dipermuliakan. Itu yang kita harus lakukan, saudaraku. Amin. Demikian firman Tuhan siang hari ini, saudaraku. Biarlah benar-benar siap firman ini benar-benar bisa meneguhkan kita, menguatkan kita, untuk kita bisa terus maju di dalam Tuhan. Membuat kita terus berharap pada Tuhan, meskipun tidak ada dasar untuk berharap. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Kau sampaikan siang hari ini, Tuhan. Biarlah benar-benar siap firman ini, Tuhan, yang sudah ditabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tapi biarlah benar-benar dapat tertanam, berakar, bertumbuh, bahkan berbuah-buah lebat bagi setiap jemaat-Mu yang mendengarkannya siang hari ini, Tuhan. Biarlah benar-benar Tuhan Yesus mereka bisa percaya, sehingga mereka bisa menerima yang terbaik yang daripada-Mu. Meskipun cara dunia sulit, meskipun cara dunia tidak bisa, meskipun cara dunia tidak mampu. Tapi kami mau percaya, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang mampu, dan Engkau Allah yang sanggup bagi setiap kami yang mau percaya kepada-Mu. Nyatakan dan genapi setiap kebenaran firman-Mu ini, Tuhan, bagi hidup kami. Terima kasih, Tuhan. Dan Kau juga akan senantiasa memberkati persembahan anak-anak-Mu, Tuhan. Apapun yang dibawa ke hadapan-Mu, Tuhan, biarlah Engkau memberkatinya, Engkau yang membalasnya berlipat-lipat kali ganda, Tuhan. Dan untuk mereka yang belum bisa memberi, Tuhan lawat sampai mereka bisa memberi di dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah benar-benar setiap persembahan ini, Tuhan, benar-benar semua dapat digunakan, dapat dipakai untuk memperluas, memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapa untuk seluruh ibadah siang hari ini, Tuhan. Terima kasih untuk semuanya ini. Dan sebelum kita terima doa berkat, mari kita doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku, kita angkat tangan kita untuk terima doa berkat. Terimalah berkat rahmat anugerah, damai sejahtera, sukacita, dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus-Nya, yang senantiasa menjaga, menuntun, membimbing, juga melindungi hidup kita mulai dari saat ini, sampai selama-lamanya. Yang percaya, terimalah dan katakan, amin. Ya, demikianlah ibadah siang hari ini, saudaraku. Sampai berjumpa kembali dalam ibadah-ibadah yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.